Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel saya Slamet_Firmanwanto channel. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit COVID-19. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya. Baiklah, saya akan mulai materinya. Sebelum masuk materi, harus tahu terlebih dahulu apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Coronavirus adalah penyebab dari COVID-19. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Gejala-gejalanya. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, perubahan warna pada jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya gejala ringan. Sedangkan apa itu protokol kesehatan yang harus diterapkan untuk saling menjaga? Ada 3 yang paling utama, yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun dengan teratur. Kita bahas satu-satu. Pakai masker. Memakai masker akan mencegah penyebaran virus corona dari kita sendiri maupun dari orang lain melalui berbicara, bersin, dan batuk. Sedangkan jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter sampai 2 meter apabila memang di dalam ruangan ataupun pada saat mengantri. Biasanya di dalam masjid atau di kantor-kantor kita bisa melakukan jaga jarak minimal 1 meter. Cuci tangan pakai sabun. Usahakan cuci tangan pakai sabun sesering mungkin, karena virus menempel pada benda-benda yang sering kita pegang dan kita tidak menyadarinya. Kita memasuki materi aktivitas fisik. Menjaga kondisi fisik tetap bugar adalah hal yang penting dilakukan. Namun, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, aktivitas fisik dan ruang gerak menjadi terbatas. Bagaimana menyiasatinya? Aktivitas fisik selama pandemi COVID-19, latihan fisik yang dapat dilakukan di rumah. Itu ada 2 yang paling utama, yaitu latihan kardio dan latihan untuk kekuatan otot. Kita jelaskan satu-satu. Latihan kardio. Latihan kardio membuat jantung berdetak lebih cepat. Latihan ini dapat menyehatkan jantung, melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, menjaganya tetap stabil, serta membakar lemak.
Ada banyak latihan kardio yang dapat dilakukan di dalam rumah selama pandemi COVID-19. Antara lain lompat tali, jalan cepat menggunakan treadmill, atau naik turun tangga selama 10-15 menit sebanyak 2-3 kali sehari. Latihan kardio dianjurkan untuk dilakukan setidaknya selama 30 menit per hari sebanyak 3 kali seminggu. Ini contoh latihan kardio lompat tali di dalam rumah. Ini contohnya treadmill, jalan di dalam rumah, latihan kardio juga. Ini latihan kardio di dalam rumah, yaitu naik turun tangga. Berikutnya, latihan kekuatan otot. Latihan ini umumnya dilakukan dengan durasi pendek dan bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot-otot tubuh. Contohnya adalah push up, squats, lunges, dan crunches. Juga termasuk latihan untuk melatih kekuatan otot sekaligus kelenturan otot. Dan olahraga ini biasa Anda lakukan di rumah. Melatih otot tidak harus menggunakan alat olahraga. Anda bisa menggunakan beban tubuh Anda sendiri atau memanfaatkan perabotan rumah seperti kursi, meja, tempat tidur, atau bahkan dinding untuk melakukan latihan ini. Latihan kekuatan otot tersebut disarankan untuk dilakukan sebanyak 2-3 kali seminggu sesuai kemampuan dan kondisi fisik Anda. Ini contoh latihan kekuatan otot, yaitu push up sama squat jump. Ini latihan kekuatan otot lunges. Ini latihan kekuatan otot crunches. Banyak hal-hal yang baru yang kita tidak mengerti, padahal sederhana melakukannya. Aktivitas fisik yang benar. Aktivitas fisik dilakukan sesuai kondisi fisik dan kemampuan. Selain itu, aktivitas fisik juga sebaiknya dilakukan di lingkungan yang tidak berbahaya, serta menggunakan pakaian dan sepatu yang nyaman. Aktivitas fisik tidak dilakukan secara terburu-buru, melainkan dilakukan secara bertahap dengan urutan yang benar. Mulai dari pemanasan sebelum olahraga, diikuti oleh latihan inti atau latihan utama, dan diakhiri dengan pendinginan setelah olahraga. Terima kasih. Demikian materi pembelajaran pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.